ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Kembali lagi di Ponpes Lumbung. Teman-teman, ada video terbaru, video propaganda yang dibuat di kanal YouTube Markas Syariah FPI ya. Di sini menampilkan video Rizik Syihab berceramah ya di salah satu haul beberapa hari yang lalu dan menceritakan kisahnya ketika dia menganggap berjuang melawan Kang Deddy Mulyadi yang ketika itu menjadi bupati di Purwakarta. Dan lagi-lagi di sini saya mencium aroma yang busuk ya teman-teman, di mana di sini ada upaya mengkerdilkan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Lagi-lagi dia bercerita masa lalu dan di situ dia mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi dulu pernah membayar orang untuk menghadangnya ketika mengadakan tablik akbar. Ini upaya pengkerdilan. Kita simak dulu teman-teman. Nanti kita reaction dan kita komentari. Walaupun Abitam sudah meninggalkan kita, tapi semangat juangnya tidak boleh padam di tengah-tengah kita, saudara. Walaupun beliau sudah pergi, saudara, ke alam barzah, tapi kita yang masih ada di alam dunia wajib untuk melanjutkan perjuangannya. Bagaimana dulu Abitam mengajarkan kita, saudara, untuk selalu menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman. Saudara, kita lanjutkan. Ini kalau bicara menegakkan keadilan melawan kezaliman, saya punya pengalaman dengan Abitam, saudara. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Abitam marah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyaplek akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitam dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame. Nggak boleh nggak datang. Harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati. Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng, saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitam, saudara. Kita berangkat ke sana, ya ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir!
Sampaikan kepada si raja syirik, jangan memperalat masyarakat, jangan mengadu domba umat. Betul? Kalau memang dia jantan, dia punya keberanian, sebutkan saja kapan mau perangnya lawan kami. Silakan sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, kami akan datang untuk perang. Takbir! Silakan sebutkan mau bagaimana cara perangnya. Mau tangan kosong jadi, mau pakai golok dan barang jadi, mau pakai basoka dan AK-47 juga jadi, sudah. Ya, kita nggak bakal mundur, sudah. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu beralihnya jadi perang sampai di mana, sudah. Dan saya ingatkan yang ingin menghadang saya, kalau Anda ingin menghadang saya, tolong bunuh saya, jangan sampai nggak mati. Sebab kalau saya nggak mati, saya ubur Anda walaupun ke lubang. Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul, saudara, kumpul. Preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar, bubar. Bagaimana nggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000, selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati sakit menjadi cita-cita aja, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir, takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara, gelar acara, dan malam itu, saudara, Abid Tam berceramah dengan luar biasa semangatnya, saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara.
mereka semua takut. Dan sejak saat itu sampai hari ini nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu bagaimana semangat perjuangan daripada Abitam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya. Allah selalu memberkahinya. Allah selalu menjaganya dari alam barzah sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan di sini. Dan waktu saya menggelar bersama-sama para ulama, bersama para kiai, menggelar aksi 411, aksi 212, aksi yang berjilid-jilid. Saudara, orang yang ada di belakang saya adalah Abitam. Semangat beliau, doanya, dukungannya, bahkan beliau ikut keliling dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai. Beliau yang ikut memobilisasi supaya kiai, pesantren, majelis taklim di mana-mana ikut turun, saudara. Makanya jangan kaget kalau yang turun di 212, saudara, itu tembus bisa 7 juta lebih, saudara. Kenapa? Karena memang banyak ulama-ulama yang ikut mendukung, ikut bergerak, ikut berjuang. Dan di antara yang paling besar jasanya adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Abitam. Mudah-mudahan itu menjadi pahala perjuangannya, pahala jihadnya, pahala yang akan membuat beliau insya Allah masuk ke dalam surga bila hisab. Amin ya rabbal. Jujur teman-teman, ketika Kang Deddy Mulyadi itu menjabat menjadi bupati di Purwakarta, saya salah satu muhibbin ya, yang termakan oleh doktrin propaganda dari Pak Rizik bin Syihab ini. Sebelum adanya polemik nasab ya, boleh jadi banyak masyarakat yang terpedaya karena waktu itu ya masyarakat menganggap dia adalah keturunan Nabi. Beda dengan sekarang. Dan kita lihat coba ya. Ini kan udah lama kejadiannya ketika di Purwakarta. Kita bandingkan coba nasib dua orang ini ya, antara Kang Deddy Mulyadi dengan Rizik Syihab. Kang Deddy Mulyadi yang dituduh katanya musyrik, ya kan, dituduh ya banyak macam-macam dengan tuduhan-tuduhan tak mendasar. Pada akhirnya apa coba? Allah mengizinkan beliau untuk bisa menjadi gubernur Jawa Barat sekarang. Hari ini beliau itu sangat dicintai oleh warga Jawa Barat. Itu terbukti ketika beliau memenangi kontestasi pemilihan gubernur dengan telak beliau memenangkan. Satu. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan Rizik Syihab? Yang terjadi dengan Rizik Syihab justru dibongkar aibnya oleh Allah, yaitu atas pengakuan dustanya bahwa dia mengaku sebagai zuriat Nabi. Dibongkar oleh seorang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dari sini harusnya kita sudah berpikir waras. Kalau memang Kang Deddy benar dengan apa yang dituduhkan Rizik Syihab dan kelompok-kelompoknya itu, ya, dengan gerombolannya, mustahil Allah izinkan beliau ya kemudian menjabat sebagai seorang gubernur Jawa Barat yang hari ini begitu dicintai dengan kebijakan dan aksi nyatanya. Tapi berbeda dengan si penuduh ini ya, yang sok jago menantang-nantang perang, dikit-dikit perang, padahal negaranya lagi perang nggak pernah mau turun. Nggak ada catatan sejarah pun ya yang kemudian mencatat leluhur mereka itu berkontribusi berperang melawan penjajahan kolonial. Tapi apa? Allah menghendaki, Allah mengizinkan, biidznillah Allah bongkar aib mereka selama ini. Ternyata mereka itu bukanlah zuriat Nabi, saudara. Dan alhamdulillah ya Allah, Allah juga mengizinkan saya untuk berpikir waras, berpikir jernih, ya, bisa membedakan bainal haq wal batil, mana yang benar dan mana yang salah. Dan di sini, mari gunakan intuisi kita, basiroh kita untuk bisa melihat keadaan dengan fakta. Mana orang yang benar-benar patut untuk kita ikuti, kita teladani, apalagi dia sebagai sosok katanya sebagai ulama. Nyata-nyatanya ideologi mereka pun saat ini sudah ketahuan. Mereka mengadopsi Syiah Taqiyah dengan sembatan imam besarnya itu. Coba
Ayo berpikir, komo yang urah Jawa Barat mah. Ayo kita lawan. Kudu kita lawan narasi-narasi seperti ini, narasi-narasi sampah. Dan poinnya adalah siapapun dia yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran leluhur, maka siap-siap akan dikerdilkan oleh kelompok-kelompok Islam radikal seperti Rizik Syihab ini. Karena hanya orang-orang Nusantara yang masih berpegang teguh kepada prinsip ajaran leluhur lah yang memiliki karakteristik berkarakter. Coba lihat Kang Deddy, nggak malu dengan kesundaannya. Artinya beliau memiliki karakter yang begitu kuat, nggak bisa digoyang, nggak akan ada yang bisa digoyang. Satu-satunya cara untuk melawan Kang Deddy ya itu tadi, dikerdilkan, dihantam dengan isu-isu sara, dengan isu-isu agama. Kenapa? Umat Islam di Indonesia itu paling bodoh, paling gampang ketika itu sudah berbau agama. Dibodoh-bodohinya gampang. Makanya benar kata almarhum Kiai Zainuddin MZ dulu, orang Islam itu karakternya seperti daun kering, mudah dikumpulkan, gampang berisik, dan mudah dibakar. Mudah dikumpulkan, dikumpulinnya berisik, habis itu mudah dibakar. Itu karakter orang Indonesia. Nah, melalui video ini hayu ya, kita berpikir waras. Dulu sekali lagi saya tekankan, Kang Deddy Mulyadi ketika menjabat sebagai bupati yang dituduh menjadi musyrik, yang dituduh musyrik, dituduh segala macam, rajanya musyrik, ditantang-tantang untuk berperang, dibenturkan dengan umat Islam. Nyata-nyatanya hari ini biidznillah Allah angkat derajat beliau untuk bisa memimpin Jawa Barat, menjadi gubernur Jawa Barat hari ini. Tetapi berbeda dengan Rizik Syihab yang menuduh orang seenak jidat itu, kemudian Allah bongkar aibnya atas kedustaannya, yaitu mengklaim dirinya sebagai zuriat Nabi. Berpikir, ayo warga Jawa Barat, hiji oge maung